Piye? Mustoko ini baru, ini Zamane dada, ngeten seperti Pak. ini pinggang, ini kaki. Itu 1 meter. Jadi tinggi nisan secara keseluruhan ini 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ngelibak ya Pak ya? Oh, ngelibak wetan. Sampai saat ini belum ketemu tempatnya, hanya diberitahu makam Kasepuhan Doro Putri. Pak, tasnya mriko Pak, dhewe kadoan rene. Tasnya mriko. Nggon jagung-jagung ngoten nik. Iya, makam Sono Tuwa. Heeh, jenenge Nyai Ageng Doro Putri. Kan biasanya rimbune ning nganu kaya malah kaya ngene. Ayo Jon, gadulan Jon. Mas, video kayak gini Mas. Nyong ngene Mas. Ya udan ayo. Saya topak ambar donggo video aku ora gaweke. Aku totoke tak liwat rono Mas. Ya. Nek mlaku rene kok aku tak mlaku. Bun. Ayo. Ayan. Kon capek apa ya masih kaki yo. Patani ya? Di anu, di Sing tenggen pring-pring Bu sing colong wong ki, ana papat mriki. Mbah Kakung, Pak. Ini Mbak Putri kene jare. Mbah Kakung. Cuma namane tok. Beliau Mbah Kakung. Somune Mbah Kakung. Lah kuwi pahatane nisan padha mek kono mau. Ini Demak. Ingat. Ini mau ya Demak. Demak. Ini Demak. Dan ini bukan batu candi loh, guys. Ini. Tuh. Itu bukan batu candi. Ini semua batu jirat, jirat makam. Lah ini Pak sing paling ketara, Pak. Cuma nganu Pak, ono kacake ketimbang yang tadi. Apa? Gedene. Beda. Gedene gede iki ya. Gede kono, dhuwur kono. Dhuwur kono. Jika menurut cerita, situs ini saling berkesinambungan, ada keterkaitan dengan kisah cerita rakyatnya. Antara makam Kasepuhan Sentono Dowo, yang berada di Desa Gandulan, dengan komplek makam Kasepuhan Sentono Wetan atau Sentono Putri, yang berada di Dusun Libak, Desa Klepu, Kecamatan Kranggan. Mari kita ulas keterkaitan di antaranya. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya tidak akan membahas tentang sejarah tokoh yang dimakamkan. Yang kedua, saya tidak akan membahas tentang siapakah nama tokoh yang dimakamkan di dusun tersebut. Yang ketiga, saya juga tidak akan membahas tentang sepak terjang karakter tokoh di antaranya. Saya hanya mempelajari karakter pahatan nisan atau langgamnya. Jadi, ketika ada orang, atau salah satu tokoh masyarakat yang mencari sumber sejarah, video saya ini bisa dijadikan sebagai sumber pembandingnya.
Setelah mendapatkan informasi dari warga desa Gandulan, tentang keberadaan dan jumlah makam panjang ini, kita mencermati, mencari sumber informasi selanjutnya, untuk bisa datang atau mengunjungi makam yang diceritakan oleh warga tersebut. Kira-kira jarak tempuh 25 menit, untuk bisa sampai ke objek yang kita tuju. Memang, perjalanan kala itu agak sedikit tersendat, karena kurang fahamnya wilayah yang dimaksud, dan baru kali ini mendatangi lokasi. Dalam perjalanan belusukan kali ini, saya pribadi hanya mengingat cerita dari warga desa Gandulan, tentang keterkaitan kedua makam yang berbeda wilayah tersebut. Oke, kita bahas tentang keterkaitannya di antara kedua makam tokoh. Sebutannya makam Sentono Wetan, ada juga yang menyebutkan makam Sentono Putri. Komplek makam tersebut berada di tengah-tengah lahan produktif milik warga, tepatnya berada di sisi selatan bangunan masjid. Di lokasi ini, atau di wilayah sini, ada objek yang menurutku sangat janggal sekali, sehingga menjadikan bahan pemikiran baru atau tambahnya bahan yang harus dipikirkan lagi, yaitu, tentang keberadaan lahan atau tanah berbentuk lapang, yang membujur ke arah selatan dan utara. Secara administratif, tata letak tanah lapang tersebut berada di lahan produktif, dan tidak diolah untuk dijadikan lahan yang menghasilkan. Mungkin lebarnya, hampir sama dengan lapangan bola. Nah, keanehan lokasi, yang akhirnya menjadikan bahan untuk dipikirkan, bahwa di lokasi tanah lapang tersebut tumbuh dua pohon pokok keras. Yaitu, dua pohon besar, yang usianya diduga sudah mencapai ratusan tahun, pohon jenis beringin yang benar-benar rindang, dengan tata letak yang membujur ke utara ke selatan. Sekilas, jika kita melihat penataan demikian, pikiran saya pribadi mengacu ke tanah lapang dengan konsep berupa alun-alun. Jangan-jangan, objek bangunan masjid, konsep alun-alun dan makam Sentono Putri saling berkaitan. Atau, jangan-jangan, bangunan masjid yang di depan adalah bangunan masjid Kasepuhan yang sudah direnovasi secara keseluruhan. Saya mengingatkan lagi, di lokasi ini, saya tidak membahas sejarah sepak terjang tokoh yang dimakamkan. Akan tetapi, di lokasi ini, saya hanya membahas tentang ketiga objek yang diduga kuat ada kaitannya, dan membahas langgam nisan tokoh yang dimakamkan saja. Mungkin aku mbiyen ngarani yo batuan berpelipit yo Watu candi. Tapi ini jirat makam loh guys. Jirat makam. Ini jirat makam. Ya, pelajaran. Budaya masyarakat sebagai makam Sentono Putri. Makam ini berada di bawah rimbunan pohon nganu Pak, apa Pak? Pohon ringin. Ya, Mas Guru. Adene ora batuan berpelipit gini ngertine watu candi lho. Langsung watu candi. Klasikan ini ya watu candi lho, ana pelipite ngono. Ternyata dari mboten iki. Jirat makam. Oh iya. Ya kaya mau kae to. Kan sing samping itu. Bener tak rani watu candingan Ya samping. ngadine ngarani watu candi to. Biasane. Lho iki nganu takian iki ning epos. Iya sama. Candingannya ya. Nah, ini Bu. Nih, jiratnya tadi nek komplit bentuknya kayak gini, Pak. Ini, Pak. Ini jenenge lapike. Nah, ini. Nah, Iki wis kualik iki kualik semasang. Yang ini kualik. Kan iki jane ning luar. Heeh. Mungkin sini dipasang di sini. Bisa saja. Tapi koyone padha karo mau deh, gedene deh. Beda, Bu. Gede dhuwur kono. Dhuwur kono mau. Tanganmu, Mas, tanganmu, Mas. Iya. Ya Allah, tangane katut kudu nyeneni tenanan. Ayo Diukur. Masya Allah, memang Gusti Allah ki nek pengen nyiptake umate kanggo keistimewaan ki jan wis ora ono sing ngerti karepe kok. Hal yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin kok. Jenengan belasan modul ngene iki ya kayak gitu, Mas. Apa, Mas? Apa ning makom ya? Makom agak disirik ya. Ngertine ya jaro. Ngertine jaro.
Jika kita gambarkan dengan kalimat, tata letak ketiga objek tersebut saling berdekatan. Sebelah selatan masjid terdapat tanah lapang, yang masih diduga merupakan tilas sebuah alun-alun kuno. Sedangkan di sisi barat alun-alun, terdapat komplek makam kasepuhan yang kita maksud. Komplek makam kasepuhan Sentono Wetan atau Komplek Makam Kasepuhan Sentono Putri untuk sebutannya. Setelah melihat-lihat nisan, kondisi makam, di sini, saya baru berani menyimpulkan bahwa cerita rakyat itu ada benarnya. Jika kedua objek makam kasepuhan tersebut saling berkaitan, bahwa kedua objek makam tersebut sama-sama memiliki pahatan atau langgam nisan Demak. Pahatan nisan tersebut menunjukkan identitas asal-muasal kedua tokoh yang dimakamkan. Saat keduanya masih hidup dan memiliki sepak terjang di masanya. Saya pribadi menduga, kedua tokoh yang dimakamkan beda wilayah itu, merupakan sosok pejabat penting pada masa pemerintahan Kerajaan Demak, yang dipimpin oleh seorang sultan, dengan nama dan gelar Raden Fatah, Senopati Jimbun Ningrat, Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Jika menurut babat Tanah Jawa. Sedangkan, nama dan gelar, Sultan Syah Alam Akbar, tertulis dalam serat Praniti Radia. Sultan Surya Alam, menurut Hikayat Banjar, dan Paterodim, menurut Suma Oriental. Itulah sederet nama dan gelar Raden Fatah sebagai penguasa Kerajaan Demak. Bersumber dari langgam batu nisan kedua tokoh, secara langsung, keduanya pernah hidup sejaman dengan Wali Songo. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sekiranya sangat penting untuk dibahas, yaitu, tentang bangunan makam tokoh-tokoh pembesar kerajaan Islam di Nusantara. Misalnya, pertanyaan itu muncul ketika melihat bangunan makam yang memiliki jirat panjang dan nisan yang besar. Seringnya berbeda pendapat, ketika jawaban itu muncul dari sebuah pertanyaan yang sama, itu hal yang biasa. Karena, setiap pemikiran manusia itu tidak harus sama. Kalau pribadi saya mengartikan, kenapa bangunan jirat dan nisan makam itu panjang, tinggi dan besar. Semua itu mengandung sebuah konsep tentang, bagaimana cara menghormati, dan memberikan informasi, bahwa tokoh yang dimakamkan memiliki kelebihan tertentu. Dari ilmu tasyawufnya, dari ilmu tata negara, karena beliau adalah tokoh pejabat pemerintahan. Dan derajat dari tingkatan spiritualnya. Sekarang kita wedar atau bersama-sama kita bahas. Memang ada sedikit perbedaan di antara kedua makam tokoh tersebut. Jika kita benar-benar tidak jeli, maka kita akan menganggap kedua makam tersebut memiliki ukuran dari komponen bangunan jirat makam maupun ukuran nisan yang sama. Sebenarnya, kedua makam tokoh tersebut memiliki perbedaan ukuran secara keseluruhan. Dari panjang makam, dan dari ukuran pahatan nisannya. Jika nisan tokoh yang terdapat dalam komplek pemakaman Sentono Dowo, panjang makam tersebut memiliki ukuran 18-20 meter. Yang artinya, jarak nisan satu dengan nisan satunya adalah 18 meter, sedangkan ukuran bangunan jirat secara menyeluruh, mencapai 20 meter. Sedangkan tokoh yang dimakamkan dalam komplek kasepuhan Sentono Putri, memiliki panjang, antara, nisan satu, dengan nisan yang satunya, mencapai 15 meter. Dengan dugaan bangunan jirat makam mencapai 17 meter. Tinggi nisan dari kaki sampai mustaka, kedua di antaranya mencapai 100 cm dan 80 cm. Untuk ukuran ketebalan nisan 30 cm. Sedangkan untuk pahatan batu nisan, sama-sama memiliki langgam Demak periode 1500-an. Walaupun komplek makam di antaranya, memiliki penyebutan yang berbeda, sebenarnya, tokoh yang dimakamkan memiliki jenis kelamin yang sama. Yaitu, sama-sama berjenis kelamin pria atau laki-laki. Pernyataan tersebut bisa dibuktikan dari pahatan batu nisan. Artinya, tokoh yang dimakamkan dalam komplek pemakaman Sentono Putri, beliau adalah seorang pejabat, dan berjenis kelamin laki-laki. Walaupun, warga sekitar lebih mengenal dengan sebutan makam Doro Putri. Ada bukti langgam tembayat, tapi tidak bisa diprediksi atau belum bisa diketahui ini masuk ke era tahun berapa, karena persamaan nisan bayat itu atau bangunan jirat bayat mulai dari Mataram Islam sampai Pakubuwono sampai tahun 1900-an itu
hampir memiliki kesamaan tentang bangunan. Yang beda itu besar kecilnya. Nah, ini. Pasar pinggir mung 30 menit toh. 13 jam 38 menit. Ini bayar. Anu niku mesti. Terus ini Di Aneswa Jakarta. ini juga bayar ini. Nah niki ning jalan kaki ada. Nah ini bayar. Ini bukti nisan-nisan bayat ini. Nah, ini. Jogja. Oh ngganu jirat bayat bukan nisan. Jirat bayat. Tapi kita tidak bisa belum bisa mengetahui ini jirat atau panel jirat ini tahun berapa. Lewat kilo. Jirat bayat di sini juga banyak. Cuma dialih fungsikan jadi nisan makam. Ini penutup sebenarnya. Ini penutup bagian atas. Terus ini bagian sudut atas ini. Nah ini. Nah, ini nisan bayat. Terus ada lagi ini yang kelihatan. Nih. Nah, ini. Sama ini. Nah, kelihatan toh? Keberadaan makamnya belum diketahui. Keberadaan makam tersebut belum bisa diketahui karena konstruksinya sudah rusak parah dan dialih fungsikan. Tapi saya yakin sini itu makam kasepuhan karena jelas makam beliau Simbah Nyai Putri, sebutan dari warga sini maksudnya, itu memiliki langgam Demak periode 1500-an, erane para wali songo. Nah ini. Ini bukan batu candi, merupakan ini panel jirat makam. Nggih, Pak? Nggih toh? Nggih? Nggih. Beda dengan yang tadi. Jika yang tadi di makam Dawa Gandulan itu banyak panel-panel yang menggunakan banon atau batu bata merah kuno. Nah, banon itu tidak harus berada pada bangunan candi saja, difungsikan sebagai makam atau memang sengaja dibuat untuk jirat makam. Panel apa, Gus? Banon, jirat makam. Panel jirat makam. Ya. Dan saya pernah membuktikan di makam kasepuhan masa peralihan Demak ke Pajang, yaitu makam Tumenggung sopo wingi lali aku. Itu di Banyudono, Boyolali. Tumenggung Mandura Rejo atau makam kasepuhan Kiai Sabardrono. Nah, kalau makam atau komplek makam sini sebutnya Sentono Wetan ya, Pak ya. Makam Sentono Wetan dengan tokoh utama Simbah Nyai Putri. Simbah Nyai Putri ya, Bu ya? Raden Putri ya? Mbah apa Sentono Putri? Lah nggih, Raden Putri. Nah, jarak nisan yang pertama atau yang berada di sisi utara dengan Sudah nyaman. jarak nisan yang berada di sisi selatan itu kisaran
15 meteran. Kalau tadi yang di Sentono Gandulan itu atau Sentono Ndowo di Dusun Gandulan itu kisaran 18 meter. Dan tadi kita sudah sempat mengukurnya. Tanah luas Ya alun-alun tadi. yang masyarakat sekitar di tahun itu menyatakan itu adalah alun-alun Yo, Sentono Putri. Apa mau Mbak Sentono Putri ya? Sing ngono lali tapi cedek. Ali balik sore kaya rata kami mbokmu kok ngantek yah mene. Watune sedih mah. Mondang tas Ini dari hutan untuk kono lagi lagi di klub. Nah, kuwi satu pager gunung. Ayo sing penting nganu udane mangkat ngalor. Dhewe ngetan. Kono bisa nih. Ayo padahal mangkat mau Terus apa mangkat gua jajan dah. panas kejar-kejar. Alah kok udan ora udan yo. Iyo. Yoi. Yo. Oke. Sekian dulu ya guys, ikuti perjalanan belusukan kami ini dari komunitas Dewa Siwa. Simak, di sini kita bisa belajar Bareng. semuanya dari klasikan, Kolonial. dari kolonial, makam, untuk nisan, peninggalan, ya pokoknya yang mengandung sejarah lah. Satu mengandung. Mas guru, ngandung. Mbok guru. Kepalanya wis yang meh Wis ayo wis dikerek nyamuk